apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yus Mahendra bisa kembali lagi menyapa pemirsa yang ada di rumah. Masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, sekarang Aziz ada di Museum Batik Kota Pekalongan. Tepat sekali hari ini kayaknya ada karantina, Dewan mungkin kali ya, untuk pemilihan Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2024. Di samping Aziz, sekarang sudah ada salah satu finalisnya. Kita sapa dulu. Dinda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cantik banget ya. Terima kasih sekali. Luar Anggunli ya, karena masih jadi finalis. Nanti kalau umpamanya selempangnya udah sampai rumah ya udah be yourself. Din ya, selamat sekali lagi udah masuk 10 finalis Duta Wisata tahun 2024. Nah, tapi Kak Aziz di sini lagi ngebahas tentang nafsa, apalagi kan Dinda ini generasi Z ya. Iya, benar. Tepat sekali ini. Nah, coba deh sekalian ngetes knowledge-nya Dinda. Menurut Dinda, kepanjangan dari nafsa itu apa? Nafsa itu, setahu saya kan saya sempat belajar di SMA juga ada pelajarannya nih di biologi. Nafsa itu setahu saya itu narkotika, antropologi. Agak lupa ini. Gak lupa. Pokoknya ada singkatan gitu, obat-obat berbahaya. Obat-obat berbahaya. Jadi nafsa gitu kan. Oke ya, nggak apa-apa ya. Tapi ada benernya narkotikanya. Bahan yang mengandung bahan aktif adiktif gitu ya. Oke, terus kalau menurut Dinda sendiri ini, kan generasi Z ini terkenal dengan dekat sama digital ataupun kemajuan teknologi gitu kan ya. Menurut Dinda sendiri untuk memberikan pagar ataupun benteng agar teman-teman ini tidak terjerumus ke narkotika, gimana untuk Dinda sendiri? Oke, pastinya buat adanya pagar, apalagi di era globalisasi ini sangat perlu ya, apalagi buat Gen Z, yang sangat perlu untuk kita jadikan pagar itu terutama pengawasan orang tua sih menurut saya. Ya, pengawasan orang tua, karena itu akan sangat berpengaruh apa yang akan anak itu lihat, apa yang akan anak itu dengar tentang, apalagi kan zat-zat berbahaya seperti ini tuh sangat tidak baik ya untuk anak-anak tahu gitu. Nah, generasi Z apalagi yang pengetahuannya tentang digital banget deh. Pergaulan penting nggak untuk dipilih-pilih? Iya, penting banget sih. Yang kedua juga ada pergaulan, Kak. Kita tuh sebagai generasi milenial itu pastinya harus pintar untuk bisa memilih mana pergaulannya sekiranya bisa memberikan impact yang positif, mana yang sekiranya tuh harus di cut off, ditinggalin kalau bahasa sekarang. Cut off. Last question buat Dinda ya. Menurut Dinda nih, kalau umpamanya ada teman Gen Z gitu yang sudah terjerumus ataupun terkena masuk ke dalam narkotika dan juga teman-temannya, apa yang harus dilakukan? Yang pastinya buat yang sudah terjerumus apalagi ya, itu harus sudah ada pengawasan dari badan-badan yang bisa untuk mengatasi itu. Apalagi orang-orang yang terjerumus dalam narkotika atau itu pastinya sangat butuh sekali ya support dari kita sebagai teman mungkin untuk dapat keluar dari zona-zona yang berbahaya seperti itu. Oke, thank you Dinda. Jawabannya Mbak Duta gitu ya. Tapi Dinda sebenarnya penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya? Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita ataupun teman kita sudah terjumus dalam obat-obatan terlarang tersebut? Penasaran kan? Penasaran, karena sempat ada bahasan di materi biologi tersebut kayak sampai keluar di ulangan gitu Kak. Di ulangan ya, ujian nasional. Ujian di bahaya tentang zat ini gitu. Oke, Dinda, sekarang kita lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bersama-sama check it out, karena nanti ada narasumber yang akan menjelaskan secara detail, oke? 3, 2, 1, check it out. Nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Itu yang biasa dikenal di masyarakat itu adalah narkoba. Untuk bahaya nafsa itu ada beberapa ya. Untuk bahaya nafsa itu ada beberapa. Dari segi medis itu jelas ya, timbul masalah kesehatan, kemudian untuk di fisik itu bisa menyebabkan infeksi, kemudian kegagalan fungsi organ. Selain itu ada psikis ya, bisa menyebabkan skizofrenia, kemudian cemas hingga menyebabkan bunuh diri. Untuk di sosialnya itu bisa menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga, kekerasan rumah tangga gitu ya. Kemudian ada perilaku yang merusak gitu. Kemudian dari segi ekonomi terjadi penurunan produktivitas. Kemudian bisa menyebabkan kehilangan pekerjaan, kemudian kehilangan kepercayaan dari rekan kerja ataupun atasan. Kemudian untuk dari segi hukum jelas ya, ini karena melanggar hukum jadi bisa ditangkap kepolisian seperti itu.
Untuk penyebab penyalahgunaan narkoba itu ada 3. Itu ada dari individu, faktor individu ya, ada faktor keluarga, kemudian faktor lingkungan. Untuk individu sendiri ada karena depresi, kemudian kurangnya percaya diri, kemudian kecewa, agresif, murung, pemalu, kemudian ada rasa ingin mencoba. Selain itu ada karena kurangnya dekat dengan agama. Kemudian untuk faktor keluarga ya, broken home, kurangnya komunikasi dengan keluarga, kemudian orang tuanya terlalu sibuk atau acuh, hubungan dengan keluarga pun juga hubungan dengan keluarga kurang harmonis seperti itu. Nah, untuk dari faktor lingkungan itu ada sekolah, kemudian ada lingkungan teman bermain, ada lagi lingkungan di masyarakat. Untuk lingkungan sekolah karena kurang disiplin, kemudian sekolahnya dekat dengan tempat hiburan, kemudian dari sekolah kurang memberi kesempatan untuk siswa melakukan pengembangan diri. Kemudian untuk teman sebaya karena diajak, dipaksa. Kemudian ada berteman dengan penyalahgunaan narkoba. Jadi bertemannya kok kebetulan pengguna, jadi akhirnya ada paksaan untuk mencoba. Nah, untuk dari segi masyarakat karena kurangnya penegakan hukum, kemudian keadaan sosial ekonomi yang kurang mencukupi. Oke, pemirsa, kalau tadi ada Mbak Duta, sekarang ternyata masih ada mahasiswa yang masih penelitian di Museum Batik Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa. Halo, Kak. Dengan Kak siapa? Halo, namaku Meida. Meida. Kak Meida dari Universitas Semarang. Jurusan apa? Negeri Semarang. Negeri Semarang ya. Maaf ya, Kak ya. Undi belum gue loh. Terus, Kak. Oke, Kak, kalau boleh tahu di sini lagi ngapain? Penelitian untuk skripsi. Skripsi. Kalau boleh tahu judul skripsinya apa nih kok masuk ke Museum Batik? Pembelajaran batik di Museum Batik. Oke, pembelajaran batik di Museum Batik. Oke ya. Alhamdulillah di ACC ya Kak ya, semoga cepat kelar ya. Amin. Tapi untuk kali ini Aziz lagi nggak bahas tentang skripsinya Kakak. Namun kita lagi membahas tentang nafsa ataupun bahaya narkoba untuk generasi Z ya ataupun generasi digital. Kalau Kakak sendiri kan kategori generasi Z ya atau Gen Z ya. Lahirnya tahun berapa kalau boleh tahu? 2002. 2002, selisih 1 tahun sama aku 2003, tapi bohong. Oke ya, Kak siapa tadi maaf? Meida, Kak Mei ya kita panggilnya Kak Mei. Kak Mei tahu nggak sih kan kalau mamanya kita dengan kemajuan teknologi ini kan Gen Z dimudahkan dengan segala hal gitu kan ya. Tapi takut nggak sih kalau umpamanya ditipu gitu sama orang ataupun temannya untuk order kan sekarang ini semuanya serba online gitu ya. Temannya bilang bahwa itu adalah obat penyemangat ataupun suplemen, ternyata itu narkoba. Nah, bagaimana cara Kak Mei sendiri ketika menemui teman seperti itu untuk menghalau ataupun membentengi diri Kak Mei? Mungkin dengan ini ya, mengingatkan kalau misal itu tuh berbahaya. Kan nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kak Mei-nya nggak tahu, ditawarin sama temannya, katanya suruh beli suplemen gitu kan. Biasanya orang-orang Gen Z sekarang kan FOMO. Kalau mamanya ada apa harus ikut, harus tren, harus ngikutin gitu. Gimana Kak Mei? Kontrol. Aku lebih hati-hati aja. Hati-hati. Samplingnya seperti apa tuh contohnya? Misalnya kok misal ada temen kan nggak enak ya. Kadang ya. Nawarin, Betul. mungkin dibeli tapi nggak dikonsumsi. Baik hati ya. Saya jualan jamu nanti beli saya ya, nggak dikonsumsi nggak apa-apa. Yang penting saya dapat batik gitu kan. Oke, kemudian menurut Kak Mei sendiri, kalau umpamanya Gen Z ini kan karena memang otomatis dunianya luas ya. Dunia secara online bukan offline gitu kan, kadang offline-nya itu sepi tapi dunia online-nya banyak, viewersnya banyak dan lain sebagainya. Pengawasan orang tua, lingkungan, teman, sahabat itu penting nggak sih untuk agar tidak terjerumus ke dalam narkoba ini? Kok menurut aku sangat penting Perannya, iya. Kenapa soalnya? Karena kan kalau misal di online itu kan nggak tahu apa nggak kenal ya asal usul dari temannya gitu. Nah itu peran orang tua itu bisa membuat anak itu menjadi lebih tahu. Kalau misalkan banyak yang beli tapi nggak
nggak tahu yang dibeli itu apa, Betul. kualitasnya bagaimana gitu kan. Jadi gitu kalau ya. orang tua ya harusnya Jadi peran orang tua, kemudian juga peran dari sahabat, teman, lingkungan itu kontrol untuk kita ya, agar tidak terjerumus ke benda-benda ataupun obat-obatan terlarang tersebut gitu. Tapi kamu penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya tentang bagaimana sih peran yang harus dilakukan oleh sahabat, lingkungan, pertemanan, kemudian juga keluarga, sekolahan, masyarakat tentang bahaya narkoba? Penasaran? Kita lihat ke kamera sini, nanti kita bilang check it out secara bersama, oke? 3, 2, 1, check it out. Untuk tahapannya ada 4 tahap ya. Dari tahap pertama itu coba-coba. Jadi yang pertama rasa penasaran ya, ingin mencoba. Kemudian ada tahap pemula. Tahap pemula itu ketika ada terjadi masalah, dia larinya ke narkoba. Kemudian ada tahap berkala. Dia kalau sudah di tahap berkala, dia kalau berkarya, belajar, berseni, dia harus mengkonsumsi narkoba terlebih dahulu untuk bisa mengekspresikan karyanya seperti itu. Kemudian ada lagi di tahap terakhir, yaitu yang sudah ke tahap ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan itu harus menambah dosisnya, karena kalau tidak ada penambahan dosis, pengguna ini tidak memberikan efek apapun. Jadi semakin lama dosisnya semakin meningkat dan penggunaan narkobanya semakin sering, seperti itu. Gen Z atau generasi digital ini keingintahuannya sangat tinggi, hormonnya masih bergejolak seperti roller coaster, haus akan hal-hal baru yang menantang. Tetapi menurut penelitian menunjukkan bahwa generasi digital merupakan generasi yang paling stres untuk saat sekarang ini, dan disinilah pintu masuk para pedagang narkoba membidik sasaran penjualan barang haram ini. Sebetulnya mereka tahu kalau narkoba ini berbahaya, tapi Gen Z ini karena mudah stres, kemudian penat dengan kehidupan kesehariannya, ya, kemudian stres dengan kehidupan yang dijalannya, akhirnya membuat mereka mencari narkoba sebagai bahan pelampiasan atau sarana relaksasi. Ditambah dengan adanya kemudahan yang didapat melalui genggaman, yaitu melalui HP untuk melakukan order secara digital. Kehidupan anak muda sekarang itu cenderung FOMO. FOMO itu tidak ingin tertinggal dengan orang lain. Seperti contoh, ada tawaran dari teman sebayanya, yang sebetulnya teman sebayanya itu adalah pengedar narkoba. Pengedar ini memberikan promosi kepada temannya untuk menggunakan suplemen kesehatan yang sebetulnya itu adalah berisi narkoba. Temannya mengatakan bahwa suplemen ini bisa membuat lebih sehat, lebih bugar, lebih energik, lebih aktif, membuat percaya diri. Itu yang dikatakan pengedarnya. Kemudian untuk menarik generasi digital ini, karena takut tertinggal dari temannya, akhirnya mau mencobanya. Nah, maka pentingnya lingkungan sosial yang baik dari keluarga, sekolah, masyarakat yang sehat dan melakukan hal-hal yang positif agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak yang sudah bertahan ataupun masih menyaksikan program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, Aziz sekarang sudah bersama dengan Bunda-Bunda MKGR Purwakarta Istimewa. Nah, oke, luar biasa ya. Oke, kita kenalan, tapi nggak bisa kenalan satu-satu, nggak apa-apa ya, Bun ya. Kita kenalan sama ketuanya dulu ya. Boleh kenalan dengan Bunda siapa? Evi.
Ibu Evi. Oke, Bunda Evi, sebelum Aziz ngebahas tentang topik narasi hari ini, coba Ibu Evi boleh ceritain nggak sih hari ini ada kegiatan apa kok mampir di Museum Batik Kota Pekalongan? Alhamdulillah kita ibu-ibu dari TMKGR ada tur Tabarruk Alam. Kebetulan kita inginkan ke Pekalongan dengan harapan melihat perkembangan kota Pekalongan khususnya. Kemudian UMKM Pekalongan umumnya dan terutama belanja batik di Pekalongan. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya. Luar biasa, berarti ini ibu-ibu pengusaha semuanya ya. Insya Allah gabungan. Luar biasa. Oke, kita lanjutin lagi ke pembahasan kita. Kita lagi ngebahas tentang narasi hati itu narasi kesehatan Bunda-bunda ya. Nah, episode kali ini kita lagi ngebahas tentang narkotika. Kan ini kan Bunda ya, pasti memiliki putra-putri di rumah. Nah, bagaimana sih pengawasan sebagai Bunda ataupun orang tua agar anaknya tidak terjerumus akan obat-obatan terlarang seperti itu? Mau nggak Bu Evi? Pertama, keterbukaan antara orang tua dan anak. Hal apapun, sekecil apapun. Dan begitu kita tahu perkembangan anak. Kedua, dengan siapa dia bergaul. Kita pun harus tahu seluk-beluk anak tersebut, temannya tersebut, dari keluarganya, dari bibit bobotnya. Ketiga, didikan agama yang terkuat dalam dirinya dan keluarganya. Kadang keluarganya kuat, agamanya tidak difokuskan kepada anaknya. Akhirnya anaknya lupa dalam bergaul. Itu yang kita takutkan. Kedua, broken home yang terjadi dalam rumah. Mereka mencari kebenaran diri dengan keluar. Nah, itu kita sebagai orang tua harus lebih waspada, lebih merendahkan hati kita untuk anak kita, lebih fokus communication terus dengan anak-anak. Dengan begitu dia akan menceritakan apa yang dia rasakan. Semoga kita menjadi orang tua yang bijak dalam hal itu. Allahu Akbar. Lebih maido hasanah ya Bu Ketua ya. Iya. Oke Bu Evi, kalau boleh tahu kan biasanya kalau umpamanya generasi ke generasi itu kan berbeda-beda kan. Oke, boleh. Ibu Ustadzah di mana? Di belakang, silakan bisa ke depan mungkin kalau kita berbincang-bincang. Ibu, kan kita kan biasa tahu ya kalau umpamanya generasi ke generasi anak-anak itu kan berbeda-beda karakternya gitu ya. Gen Z yang milenial nggak mau dikengkang. Mungkin kalau umpamanya generasi milenial itu mau untuk dikasih tahu. Nah, bagaimana untuk sebagai orang tua agar bisa menghadapi anak yang beragam untuk sifat, sikap, dan juga karakternya? Iya, makanya orang tua harus mengenal dulu dirinya. Orang tua harus membekali dulu dengan ilmu. Orang tua harus paham dulu Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Insya Allah tidak akan salah mendidik anak yang karakternya bagaimanapun. Jadi dengan binaan Al-Quran, insya Allah kita akan nyampai memiliki anak yang qurrata ayun, menjadi permata hati yang akan membahagiakan orang tua, akan menjadi kebanggaan Allah, akan menjadi kebanggaan Rasul, dan akan menjadi anak yang berkualitas. Itu saya yakin. Oke, ibu-ibu penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya gitu kan tentang bagaimana cara untuk kita menjaga Gen Z ataupun anak-anak generasi digital agar tidak terjumus akan obat-obatan terlarang? Penasaran kan? Penasaran. Kita lihat bersama-sama ke kamera, nanti kita nunjuk, kemudian nanti kita bilang check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Untuk cara mengatasinya ini, proses pencegahan dapat diupayakan dan menjadi tanggung jawab kita bersama lintas sektoral ya, dengan cara mensosialisasikannya tentang bahaya narkoba ini. Terlebih dengan adanya kemudahan teknologi untuk melakukan edukasi yang seperti kita lakukan saat sekarang ini. Kemudian kita sebagai orang tua harus menjadi teman anak muda generasi sekarang ya. Barangkali ada anak yang dengan kondisi kebingungan, kesepian, galau dan sebagainya. Sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita harus memberikan arahan dan merangkul generasi muda. Sosialisasi diutamakan pada orang tua karena orang tua adalah kunci agar anak memiliki ketahanan keluarga, agar mental kuat menghadapi masalah apapun. Kemudian orang tua diharapkan mampu melakukan deteksi dini atau perubahan emosi pada anaknya. Kemudian selalu memberikan contoh yang baik pada anaknya, melibatkan diri pada aktivitas kesehariannya, kemudian waktu bersamaannya lebih diperbanyak, mampu mengajarkan konsekuensi apa yang diperbuat, kemudian penanaman disiplin pada anak sejak dini, kemudian diajarkan untuk melakukan pemecahan suatu masalah dan tidak lupa selalu mendoakan kebaikan untuk anak. Jika anak terlanjur terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba,
maka kita harus tetap tenang, kemudian jangan menghakimi anak. Dilanjutkan dengan mencari bantuan profesional untuk dilakukan rehabilitasi. Ketika sudah terbebas dari narkoba, kita harus memberikan dukungan sosial yang positif, kemudian tidak meremehkan dan selalu membangkitkan kepercayaan dirinya. Generasi digital sebagai aktor utama wajib dalam pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba. Ayo Gen Z bersama lawan narkoba, jadikan generasi emas bangsa.